Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basis data lanjut dengan Oracle teori 16. Kita akan bahas tentang database trigger. Tujuan belajar setelah mempelajari materi dalam bab ini, kita diharapkan mampu memahami macam-macam tipe trigger, memahami trigger dan penggunaannya, dapat membuat database trigger, memahami database trigger yang dapat mengaktifkan sebuah aturan, menghapus database trigger. Pendahuluan. Trigger adalah blok SQL atau prosedur yang berhubungan dengan tabel view, skema, atau database yang dijalankan secara implisit pada saat terjadi sebuah event. Tipe dari trigger adalah application trigger dan database trigger. Application trigger diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan sebuah aplikasi. Database trigger diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan data, seperti operasi DML atau event yang berhubungan dengan sistem, semisal logon atau shutdown yang terjadi pada sebuah skema atau database. Penggunaan trigger. Trigger dibuat sesuai dengan keperluan. Ada kalanya trigger perlu dibuat dan kadang kalanya tidak perlu dibuat. Trigger perlu dibuat pada saat membentuk sebuah aksi tertentu terhadap suatu event, memusatkan operasi global. Trigger tidak perlu dibuat jika fungsionalitas yang diperlukan suatu ada pada Oracle Server duplikat atau sama dengan fungsi trigger yang lain. Prosedur bisa dibuat dalam database, kemudian prosedur tersebut dipanggil pada trigger. Jika penggunaan trigger terlalu berlebihan, maka akan menyebabkan terjadi sifat tidak tergantungan yang selalu kompleks, sehingga akan mempersulit pemeliharaan dari aplikasi yang besar. Penggunaan trigger. Gambaran berikut ini menunjukkan ilustrasi dari penggunaan trigger. Penggunaan trigger selanjutnya pada saat gambar tersebut database trigger Excel memeriksa nilai gaji pada saat suatu aplikasi mencoba untuk memasukkan baris baru ke dalam tabel employee. Nilai yang terletak pada jangkauan di luar kategori pekerjaan akan diabaikan. Sintak penulisan dari database trigger berisi komponen berikut ini. Trigger timing, yaitu untuk tabel, yaitu before atau after. B untuk view instead of. Trigger event, insert, update, atau delete. Nama tabel atau view yang berhubungan dengan trigger. 4. Tipe trigger baris atau pertanyaan atau statement. 5. Klausa when untuk kondisi pembatasan. 6. Trigger body, bagian prosedur yang dituliskan pada trigger. Komponen trigger. Komponen dari sebuah trigger ada 6, yaitu trigger timing, trigger event, nama tabel, tipe trigger, klausa when, dan trigger body. Berikut ini penjelasan komponen dari trigger. Trigger timing adalah waktu kapan trigger diaktifkan. Ada 3 macam trigger timing, yaitu before, trigger dijalankan sebelum DML event pada tabel. After, trigger dijalankan setelah DML event pada tabel. Instead of, trigger dijalankan pada sebuah view. Trigger event ada 3 kemungkinan: insert, update, dan delete. Pada saat trigger event update, kita dapat memasukkan daftar kolom untuk mengidentifikasi kolom mana yang berubah untuk mengaktifkan sebuah trigger. Contoh, update of salary. Jika tidak ditentukan, maka perubahannya akan tak berlaku untuk semua kolom pada semua baris. Tipe trigger ada 2 macam, yaitu statement. Trigger dijalankan sekali saja pada saat terjadi sebuah event. Statement trigger juga dijalankan sekali meskipun tidak ada satupun baris yang dipengaruhi oleh event yang terjadi. Row, yaitu trigger dijalankan pada setiap baris yang dipengaruhi oleh terjadinya sebuah event. Row trigger tidak dijalankan jika event dari trigger tidak berpengaruh pada satu baris pun. Trigger body mendefinisikan tindakan yang perlu dikerjakan pada saat terjadinya event yang mengakibatkan sebuah trigger menjadi aktif. Contoh pembuatan trigger. Berikut ini contoh mengaktifkan sebuah trigger pada saat sebuah baris tunggal dimanipulasi pada tabel. Misal diberikan perintah DML untuk menyisipkan baris baru ke dalam tabel sebagai berikut. Insert into department.
departemen ID, departemen name, location ID. Kita beri value 400, consulting 2400. Contoh pembuatan trigger. Berikut ini ilustrasi dari trigger timer untuk event tersebut adalah sebagai berikut ini. Ini before set trigger, kemudian dan di sini yaitu before row trigger, dan dia dapat hasilnya untuk value 400, departemennya consulting, dan location ID-nya dari 400. Nah, berikut ini didapat setelah row trigger, dan ini statement trigger. Jika DML statement berlaku untuk lebih dari satu baris yang ada pada tabel atau multi-row, semisal update employee set salary dikali 1,1 where department ID sama dengan 30. Maka berikut ini hasilnya. DML statement trigger. Berikut ini sintak atau cara penulisan untuk DML statement trigger. Create or replace trigger name, timing, event 1 or event 2 or event 3 on table name, trigger body. Berikut ini contoh pembuatan DML statement trigger. Contoh trigger di atas akan membatasi penyisipan baris baru ke dalam tabel employee. Diperbolehkan hanya pada jam kerja mulai hari Senin sampai Jumat. Jika user menyisipkan baris baru di luar ketentuan tersebut, misal pada hari Sabtu, maka akan tampil pesan kesalahan. Perintah berikut ini akan menguji trigger sebagai MP dengan memberikan perintah SQL berikut ini pada jam di luar jam kerja sebagai berikut. Insert into employee ID, last name, first name, email, head date, job ID, salary, department ID. Memberikan value employee ID yaitu 300, last name Smith, first name Rob, email RS Smith, kemudian head date, sys date, job ID, ID code, salary 4.500, department ID 60. Jadi hasilnya akan memberikan pesan kesalahan yaitu pada employee trigger hanya business hour. Mengkombinasikan event pada trigger. Beberapa event pada trigger bisa dikombinasikan dalam sebuah trigger dengan menggunakan predikat kondisional, inserting, updating, dan deleting. Berikut ini akan dibuat trigger yang menggunakan predikat kondisional, inserting, updating, dan deleting untuk membatasi manipulasi data pada tabel employee. Hanya diperbolehkan pada setiap jam kerja, mulai hari Senin sampai Jumat. Berikut ini sintaknya. Dan yang berikut ini sintak atau cara penulisan untuk membuat row trigger. Contoh berikut ini akan dibuat row trigger dengan timing before untuk membatasi operasi DML pada tabel employee. Hanya diperbolehkan untuk pegawai yang memiliki kode pekerjaan, AD-Pras, dan AD-PV, serta memiliki gaji kurang dari 15.000. Berikut ini contoh sintaknya. Jika kita mencoba memberikan perintah SQL sebagai berikut, maka akan ditampilkan pesan kesalahan menggunakan old dan new qualifiers, yaitu pada row trigger, nilai dari kolom sebelum dan sesudah perubahan data dapat dirujuk dengan menggunakan old dan new qualifiers. Old dan new hanya digunakan pada row trigger.
old dan new menggunakan prefix untuk pernyataan dalam perintah SQL. Jika qualifier ini terlibat dalam pembatasan kondisi pada klausa when, maka tidak digunakan prefix. Trigger akan menurunkan untuk kerja jika banyak dilakukan update pada tabel yang cukup besar. Contoh trigger berikut ini menggunakan OLD dan new qualifier pada row trigger. Untuk memeriksa hasil dari pembuatan trigger di atas, diberikan perintah SQL sebagai berikut ini. Hasil dari perintah SQL tersebut adalah akan disimpan. Lihat perubahan pada tabel audit EMB table sebagai hasil dari operasi trigger. Select username timestamp from audit EMB table. Kita dapatkan hasilnya seperti ini. Penggunaan klausa when pada trigger untuk membatasi operasi trigger hanya pada baris yang memenuhi kondisi tertentu, maka digunakan klausa when. Berikut ini akan dibuat trigger pada tabel employee yang menghitung komisi yang diterima oleh seseorang pegawai pada saat sebuah baris ditambahkan ke tabel employee atau pada saat dilakukan modifikasi pada gaji pegawai. Berikut ini sintak untuk penggunaan klausa when pada trigger. Pada klausa when, penggunaan OLD dan new qualifier tidak dengan prefix. Untuk menggunakan new qualifier, gunakan before trigger jika timing before pada trigger di atas diganti dengan after. Maka akan didapat pesan kesalahan berikut ini. Cannot change new value for this trigger type. Perintah umum. Berikut ini perintah umum yang digunakan pada trigger untuk mengaktifkan atau menonaktifkan database trigger. Digunakan perintah yaitu alter trigger name, disable, auto enable untuk mengaktifkan atau menonaktifkan semua trigger yang berlaku untuk sebuah tabel. Digunakan perintah alter table, label name, disable, atau enable all. Untuk melakukan kompilasi ulangan trigger, gunakan perintah alter trigger name compile. Untuk menghapus trigger dari database, gunakan perintah drop trigger name. Catatan semua trigger yang berlaku pada sebuah tabel akan dihapus pada saat tabel tersebut dihapus dari database. Ringkasan, trigger adalah blok PLSQL atau prosedur yang berhubungan dengan tabel, view, skema, atau database yang dijalankan secara implisit pada saat terjadi event. Tipe dari trigger adalah application trigger, diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan sebuah aplikasi, dan database trigger diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan data. Trigger dibuat pada saat yang tepat untuk jika diperlukan, yaitu untuk membentuk sebuah aksi tertentu terhadap suatu event dan memusatkan operasi global. Penggunaan trigger yang terlalu berlebihan akan menyebabkan terjadi sifat ketidaktergantungan yang terlalu kompleks sehingga akan mempersulit pemeliharaan dari aplikasi yang besar. Trigger berisi komponen-komponen, trigger timing, trigger event, nama tabel, tipe trigger, klausa when, dan trigger body. Beberapa event pada trigger bisa dikomunikasikan dalam sebuah trigger dengan menggunakan predikat kondisional, inserting, updating, dan deleting. Pada row trigger, nilai dari kolom sebelum dan sesudah perubahan data dapat dirujuk dengan menggunakan OLID dan new qualifier. Kemudian kita masuk pada latihan soal. Berikut ini ada soal seperti ini. Kemudian kita akan diperintah untuk membuat statement trigger dengan meminta coba yang melakukan pengecekan terhadap insert data pada tabel barang. Ketika insert data pada tabel barang, maka masukkan data tanggal sekarang pada field tanggal dan komentar. Memasukkan data field komentar timing trigger yang dipakai adalah before.
berikut ini untuk jawabannya. Itu kita createkan trigger coba, kemudian kita insert pada tabel barang, kemudian deklarasi berikut ini. Kemudian kita akan membuat draw trigger nomor coba yang melakukan pengecekan terhadap insert data pada tabel barang. Ketika insert data pada tabel barang, maka masukkan data tanggal sekarang pada field tanggal pada field komentar, diisi masukkan data pada field nama barang, ditambahkan data nama di tabel barang yang dimasukkan. Timing trigger yang dipakai adalah before. Dan berikut ini jawabannya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.